Sahabat setia Tuhan, kali ini saya berbicara tentang berdoa di tempat tersembunyi. Apa yang kita pikir dan bayangkan jika mendengar kata sembunyi atau tersembunyi? Yang kita pikirkan pasti adalah sesuatu yang misteri, yang rahasia, yang dengan sengaja ditutupi. Sembunyi atau hide atau tersembunyi, hidden, memang berarti sesuatu yang dengan sengaja dirahasiakan, ditutupi agar tidak diketahui atau dilihat oleh banyak orang. Timbul beberapa pertanyaan, mengapa harus tersembunyi? Mengapa harus dirahasiakan? Pasti ada alasan tertentu. Alasan yang sifatnya pribadi, ya kan? Mari kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi kita, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sahabat setia Tuhan, dalam konteks ayat ini mengatakan Tuhan Yesus mengajar para pendengar dan orang-orang yang mengikutinya untuk berdoa di tempat yang tersembunyi. Karena Bapa di sorga ada di tempat tersembunyi dan Bapa suka melihat yang tersembunyi, akan membalas atau menjawab doa yang disampaikan di tempat tersembunyi itu. Pernyataan Tuhan Yesus ini dengan sengaja disampaikan untuk mengkritik orang-orang munafik, orang-orang Farisi waktu itu yang suka berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Rasanya aneh, memang ada orang yang suka memamerkan kerohaniannya kepada orang lain, namun itulah yang terjadi. Apa yang dimaksud di tempat tersembunyi? Di tempat tersembunyi menunjukkan kesungguhan dan kedalaman relasi pribadi seseorang dengan Tuhan. Di tempat tersembunyi, Bapa melihat yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat siapapun. Bapa ingin kedalaman hubungan yang bebas dari penilaian manusia yang seringkali salah dalam menilai. Kebenaran mengatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Jadi pentingnya berdoa dengan hati yang rendah hati dan fokus hanya kepada Tuhan. Berdoa di tempat tersembunyi adalah waktu intim kita dengan Tuhan, di mana kita dapat membagikan beban kita, mencari kebijaksanaannya, dan mengalami kehadirannya secara pribadi. Ada beberapa poin penting yang kita peroleh ketika kita berdoa di tempat tersembunyi. Yang pertama, kedamaian batin. Ketika berdoa di tempat tersembunyi, engkau dapat menciptakan suasana yang tenang dan damai di dalam dirimu. Ini membantu engkau fokus pada hubungan spiritual dengan Tuhan. Dalam ketenangan tersebut, kita dapat mencurahkan pikiran, perasaan, dan kerinduan kita kepadanya. Yang kedua, konsentrasi. Dengan berdoa di tempat tersembunyi, kita memiliki kesempatan untuk mengalami konsentrasi yang lebih baik tanpa gangguan luar. Pikiran kita dapat lebih fokus dan kita dapat lebih intens dalam berdialog dengan Tuhan. Yang ketiga, penghayatan dalam iman. Berdoa di tempat tersembunyi memungkinkan engkau untuk merenungkan keyakinan dan nilai-nilai spiritual kita dengan lebih dalam. Kita dapat menghidupkan iman kita, merenungkan firman, dan menguatkan ikatan dengan Tuhan secara pribadi. Yang keempat, penghiburan dan pengharapan. Tempat tersembunyi adalah tempat yang ideal untuk mencari penghiburan dan pengharapan dalam doa. Engkau dapat mengajukan permasalahanmu, kekhawatiranmu, atau persoalan hidup kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia mendengar dan memberikan jawaban yang terbaik bagi kehidupanmu. Yang kelima, transformasi pribadi. Berdoa di tempat tersembunyi memberikan waktu refleksi dan introspeksi. Dalam keheningan engkau dapat mengenali diri sendiri, memperbaiki kesalahan kita, menghadapi ketakutan, dan mengembangkan kualitas diri yang lebih baik. Yang keenam, kekuatan dan keberanian. Berdoa di tempat tersembunyi memberi engkau kekuatan dan keberanian untuk mengatasi tantangan hidup. Engkau dapat mencari panduan dan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi masalah dan kesulitan yang engkau hadapi. Yang terakhir, yang ketujuh, rasa syukur. Dalam keteduhan tempat tersembunyi, engkau dapat menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang telah diterima. Ini membantu kita menerima dan menghargai anugerah hidup yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya.
Ingatlah bahwa setiap pribadi memiliki cara dan preferensi yang berbeda dalam berdoa. Jadi terlepas dari tempat mana kita memilih untuk berdoa, yang terpenting adalah keikhlasan dan ketulusan hati dalam menyampaikan hubungan antara kita dan Tuhan. Mari kita selalu menjaga waktu dan kualitas dalam berdoa di tempat tersembunyi. Ini adalah waktu penting untuk mengasah hubungan kita dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.